dibuka Alkitabnya di Nehemia 1 ayat 1 hingga 11. Oke, Pak Wahyu sudah direkam. Oke, anak-anak, sudah bisa Ibu mulai renungan kita pagi hari ini? Oke, kalau begitu, duduknya yang bagus, duduk yang tegak. Renungan kita juga harus menghormati Tuhan Yesus. Jadi duduknya juga harus yang bagus, yang tegak. Sebelum kita mulai renungan kita. Nah, kalau sudah, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin Joshua. Ayo Nak Joshua, pimpin doa renungan kita pagi ini ya. Yang lain lipat tangan, tutup mata. Joshua akan memimpin kita di dalam doa. Joshua siapa, Bu? Semua kebutuhan kami ya Tuhan, Engkau berkati agar banyak rezekinya, agar bisa memenuhi kebutuhan ini seperti sekolah dan lain-lainnya dengan baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, amin. Terima kasih Joshua sudah memimpin kita dalam doa renungan kita pagi hari ini. Nah, anak-anak semua, sebelum kita masuk ke renungan, kita akan menyanyi terlebih dahulu. Semua tahu lagu Yesus Sayang Padaku kan? Ya, betul lagunya itu. Nah, anak-anak semua boleh open mic sambil menyanyikan bersama-sama dengan Ibu ya. Dalam hitungan 3, kita nyanyikan bersama-sama. 1, 2, 3. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau terima kasih anak-anak sudah menyanyikan bersama Ibu Pinky. Nah, sekarang kita masuk ke renungan kita. Namun sebelum itu, kita akan bacakan terlebih dahulu ayat firman-Nya. Di mana tadi sudah Ibu sebutkan, Nehemia 1 ayat 1 hingga 11. Sudah dibuka semua kan? Yang baru masuk boleh mengikuti Nehemia 1 ayat 1 hingga 11. Jadi yang baru membuka boleh dibuka. Itu sudah Ibu kirim juga di chat Zoom-nya. Nah, kita akan bacakan untuk kita semua. Anak-anak mohon memperhatikan, mendengarkan, dan menyimak ya semuanya. Nehemia 1 ayat 1 hingga 11. Dalam judul perikop doa Nehemia bagi orang Israel. Riwayat Nehemia bin Hakalya pada bulan Kislev tahun ke-20, ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela.
tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika kudengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan, Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Berilah telingamu dan bukalah matamu, dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan ke hadiratmu, siang dan malam bagi orang Israel. Hamba-hambamu itu dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu, juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Kami telah sangat bersalah terhadapmu dan tidak mengikuti perintah-perintah, ketetapan-ketetapan, dan peraturan-peraturan yang telah kau perintahkan kepada Musa, hambamu itu. Ingatlah akan firman yang kau pesan kepada Musa, hambamu itu, yakni, bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Tetapi, bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintah-perintahku, serta melakukannya, maka sekalipun orang-orang buanganmu akan ada di ujung langit, akan kukumpulkan mereka kembali dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana. Bukankah mereka ini hamba-hambamu dan umatmu yang telah kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat? Ya Tuhan, berilah telinga kepada doa hambamu ini dan kepada doa hamba-hambamu yang rela takut akan namamu. Dan biarlah hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang itu. Ketika itu, ini juru minuman raja. Nah, itulah ayat di dalam Alkitab Nehemia 1 ayat 1 hingga 11, di mana topik renungan kita pada pagi hari ini anak-anak. Nah, Ibu Pinky ingin bertanya sebelum memulai renungan kita, kira-kira dari anak-anak semuanya, siapa di sini yang pernah atau sering mendoakan orang lain? Boleh dijawab? Banyak ya, hampir semua anak-anak SDK, BTK, Penabur Jamblang sering mendoakan teman-temannya, orang lain, atau keluarga, atau tetangga, atau sahabat terdekatnya. Nah, sama seperti itu juga merupakan permohonan di mana kita meminta tolong, meminta mohon kepada Tuhan untuk teman-teman kita atau orang sekeliling kita. Contoh mendoakan orang lain seperti mendoakan teman kita yang sedang sakit atau teman kita yang sedang terkena mara bahaya atau bencana. Nah, kita juga pasti pernah mendoakannya. Bapak Nehemia sebenarnya bisa memilih untuk tidak mendoakan orang-orang sebangsa. Apalagi Bapak Nehemia tidak lagi tinggal di Yerusalem. Namun itu tidak dilakukannya. Ia rela menganggap kesalahan bangsanya sebagai kesalahannya dan keluarga. Nah, anak-anak semua, saat kita mau mendoakan orang lain, saat itulah kita sedang belajar untuk tidak egois. Kita belajar tidak mementingkan diri kita sendiri. Jadi, tunggu apa lagi? Kita biasakan dan kita doakan juga orang sekeliling kita. Sama seperti orang lain mendoakan kita. Jadi, topik kita saat ini yaitu mendoakan sesama kita. Nah, di sini ada ayat yang diambil dari buku Pelita, yaitu ketika mendengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Dalam Nehemia 1 ayat 4. Anak-anak semua, renungan kita sudah selesai dan anak-anak nanti sudah bisa melanjutkan kegiatannya di mana kita PTS matematika dan bahasa Inggris ya anak-anak semua ya.
Pasti semuanya sudah belajar. Tunjukkan bahwa anak-anak semua mendapatkan nilai terbaik. Dan jangan lupa berdoa sebelum memulai PTS-nya. Nah, sekarang anak-anak, renungan kita sudah selesai. Ibu akan tutup renungan dengan doa penutup. Mari kita semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Ayo, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa semua. Ibu akan pimpin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa di surga, terima kasih atas berkat rahmat-Mu di mana Kau berikan satu hari yang terbaik lagi kepada kami. Kami sudah mendengarkan sedikit tentang firman-Mu pada renungan pagi hari ini ya Tuhan. Kami mohon dari renungan ini bisa bermanfaat bagi kehidupan kami juga ya Tuhan. Terlebih, kami bisa saling mendoakan teman-teman sekitar kami, keluarga sekitar kami, tetangga kami, sahabat kami, bahkan orang lain ya Tuhan. Sebentar kami akan melanjutkan kegiatan kami yaitu PTS ya Tuhan. Kami mohon penyertaan-Mu agar kami bisa menyelesaikannya dengan baik dan tak kurang suatu apapun. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami agar kami layak di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Oke, anak-anak semua, renungan kita sudah selesai. Namun sebelum kita keluar dari Zoom, kita akan foto terlebih dahulu yang akan dipandu oleh Bu Argita. Jadi yang lain mohon dibuka ya kameranya. Oke, Bu Argita. Oke. Ya. Semua silakan buka kameranya. Kalau sudah dinyalakan, tidak usah dimatikan lagi ya, karena Bu Argita akan hilang gambarnya kalian. Oke. Satu, slide pertama siap. 1, 2, 3. Dua. Zoomnya ditahan. 1, 2, 3. Ya, yang terakhir. 1, 2, 3. Sudah. Oke, terima kasih Bu Argita. Nah, semangat untuk anak-anak semua, semangat menjalankan PTS ya. Semangat anak-anak. Terima kasih. Oke, keluar ya. Makasih. Anak-anak semua.